Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Heldi Chandra. Saat ini berpraktek sebagai farmasi klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Embong Patimah, Kota Batam, Kepulauan Riau. Teman-teman apoteker yang berbahagia, pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang diabetes mellitus. Fokus pada beberapa topik. Topik yang pertama adalah apa saja terapi injeksi diabetes. Topik yang kedua, kapan terapi injeksi diabetes diberikan. Yang ketiga, seputar insulin. Dan yang keempat, glukagon like peptide 1 receptor agonis. Teman-teman apoteker yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Silakan perhatikan slide di sebelah ini. Pankreas normal itu mensekresikan insulin masuk ke dalam darah. Mensekresikan insulin masuk ke dalam darah dan akan membawa glukosa masuk ke dalam sel. Tapi pada diabetes tipe 1, gagalnya pankreas mensekresikan insulin. Akibatnya gula darah menumpuk di dalam darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau diabetes tipe 2 itu pankreas bisa mensekresikan insulin tapi tidak cukup, sehingga gula masih banyak di dalam darah, tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dirubah menjadi energi. Teman-teman apoteker yang berbahagia, bagaimana manajemen pengobatan diabetes? Banyak sekali manajemen pengobatan diabetes. Tapi fokus kita kali ini adalah pada terapi injeksi diabetes. Teman-teman, apa saja terapi injeksi diabetes? Yang pertama, mungkin kita sudah tahu semua bahwa terapi injeksi diabetes yang pertama insulin sebagai lini pertama. Tapi setelah itu ada lagi injeksi terapi diabetes, yaitu analog GLP-1 sebagai lini kedua. Terapi injeksi insulin diberikan pada pasien diabetes. Pada prinsipnya berusaha menurunkan sekresi insulin endogen. Terapi injeksi insulin yang diberikan berlaku sebagai insulin basal untuk mempertahankan kadar glukosa darah basal atau saat berpuasa. Teman-teman yang berbahagia, insulin yang berlaku sebagai insulin prandial yaitu insulin yang mengantisipasi peningkatan kadar glukosa darah pada saat makan. Nah, kita melihat tata laksana hiperglikemia. Yang paling penting adalah perbaikan kendali glukosa puasa terlebih dahulu. Nah, ini relatif stabil dibandingkan dengan glukosa darah prandial. Terus, teman-teman yang berbahagia, kapan terapi injeksi insulin kita berikan? Terapi insulin kita berikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya, pada pasien yang tidak berhasil mencapai target kendali glukosa darah dengan obat yang diminum, maka terapi injeksi insulin dapat dimulai dengan pemberian injeksi insulin basal. Ketika injeksi insulin basal saja tidak mencapai kendali glukosa darah pada dosis tertentu, maka selanjutnya terapi insulin diberikan dengan lebih intensif menambahkan injeksi insulin prandial. Teman-teman yang berbahagia, selain itu indikasi penggunaan insulin adalah adanya penurunan berat badan pasien. Yang kedua, hiperglikemi berat akibat atau diikuti dengan ketoasis. Yang ketiga, kegagalan kombinasi obat antidiabetik oral, itu perlu kita berikan insulin. Yang ketiga, infeksi sistemik dan pembedahan mayor. Yang keempat, kerusakan berat fungsi ginjal. Dan yang terakhir tentu saja kontraindikasi
atau hipersensitivitas terhadap antidiabetik oral, maka kita berikan injeksi insulin. Teman-teman yang berbahagia, kita ketahui insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, berperan penting dalam mengatur kadar gula darah agar tetap dalam rentang batas normal. Bila dilihat dari molekulnya, insulin adalah protein yang merupakan rantai polipeptida dengan berat molekul 5,7 kilodalton. Dan pada saat ini, dengan teknologi yang tersedia, protein berupa insulin sudah dapat diproduksi di luar tubuh manusia. Teman-teman yang berbahagia, hormon insulin ini akan berikatan dengan reseptor dan bekerja membantu memasukkan glukosa ke dalam sel yang membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Pada saat tubuh sedang beraktivitas, saat beristirahat, dan pada saat tidur sekalipun, sekresi insulin dalam keadaan basal terjadi konstan. Nah, ini yang sering kita sebut dengan nama sekresi insulin basal. Teman-teman yang berbahagia, mungkin kita bisa lihat slide di sebelahnya. Ini adalah timeline perkembangan insulin dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 1920 sampai sekarang. Sudah sangat lama. Dari tahun 1920 sampai 1970, insulin itu masih menggunakan human insulin manusia yang diisolasi. Pada tahun 1980 sampai 2010 itu sudah bisa dimurnikan insulin dari hewan melalui menggunakan kromatografi. Dan tahun 2010 sampai ke atas sampai sekarang bisa menggunakan insulin biosimilar. Teman-teman apoteker yang berbahagia, kita ingat ada 3 tipe jenis insulin. Yang pertama, insulin basal. Yang kedua, fast acting. Yang ketiga, premix. Itu tipe insulin. Nah, kalau kerja insulin itu kan berdasarkan pada lama kerja. Ada insulin yang namanya rapid acting, regulator short acting, kemudian intermediate acting, long acting untuk kerja panjang, pekerja lama, ultra long acting, kerja ultra panjang, kemudian premix insulin, kerja pendek, menengah, kerja cepat, dan menengah. Teman-teman apoteker yang berbahagia, kemudian ada jenis-jenis insulin. Tadi kalau tipe insulin ada basal, ada prandial, dan ada premix. Kalau jenis insulin ada jenisnya human insulin, kemudian ada insulin analog, kemudian ada yang namanya biosimilar insulin. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada yang namanya glucagon-like peptide 1 receptor agonis. Ini adalah terapi lini kedua setelah penggunaan injeksi insulin sebagai terapi lini pertama. Apa sih glucagon atau GLP-1RA? Glucagon-like peptide 1RA reseptor agonis itu merupakan salah satu agen incretin based therapy. Dan ini sudah direkomendasikan oleh American Diabetes Association dan European Study of Diabetes sebagai opsi lini kedua untuk penata laksanaan diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. GLP-1 terbukti efektif mengontrol hiperglikemia, baik untuk gula darah puasa maupun postprandial pada pasien diabetes mellitus. Bagaimana mekanisme kerja? GLP-1RA bekerja seperti analog GLP-1 yang alami, meningkatkan sekresi insulin saat uptake glukosa oral dan menurunkan kadar glukagon yang berpengaruh pada gluconeogenesis di hati. Kita ingat, gluconeogenesis adalah
pemecahan atau pembentukan karbohidrat atau glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat seperti lemak dan protein. Teman-teman yang berbahagia, ada dua jenis GLP, GLP 736 dan 737. Nah, GLP ini terdegradasi dengan enzim DPP4, dipeptidyl peptidase 4. Jadi bisa diubah dengan enzim itu, bisa merubah menjadi 936. Pada rantai insulin, pada rantai asam amino, histidin dan glutamin itu dipotong oleh DPP4 sehingga menjadi 936 dan 937. Akibatnya apa? Menjadi inaktif sehingga tidak memiliki efek sekresi insulin. Tidak memiliki efek sekresi insulin. GLP endogen ini memiliki waktu paru pendek, sekitar 2-3 menit. Nah, GLP-1RA ini dibuat persis sama dengan GLP-1 alami, tetapi dengan masa kerja yang lama. Pada individu sehat, hormon inkretin glucagon-like peptide ini mempotensiasi pelepasan insulin dan menekan sekresi glukagon seperti respon terhadap asupan makanan. Silakan kita lihat di sini di gambarnya. GLP-1 juga menunda pengosongan lambung dan meningkatkan rasa kenyang pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Teman-teman yang berbahagia, itulah sedikit tentang diabetes mellitus. Nah, dari paparan ini apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, jenis terapi insulin ada insulin, jenis terapi injeksi diabetes ada insulin sebagai lini pertama, ada glucagon-like peptide reseptor agonis sebagai lini kedua. Kemudian kapan terapi insulin kita berikan? Pada keadaan di mana pasien membutuhkan tambahan obat diabetes mellitus. Kemudian insulin kita gunakan adalah insulin yang analog seperti glucagon-like peptide 1RA. Demikian teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BD Diabetes Care. Continued innovation from a trusted brand. New BD research findings result in a new pen needle design, BD Ultrafine Pro, redesigned with patients in mind. Design principles, consistency, comfort, confidence. Redesigned to deliver more reliable subcutaneous injections across a range of injection forces. According to other studies, more reliable subcutaneous injections may reduce glycemic variability. Redesigned to make injections easier from start to finish. Design features individually sealed to provide sterility assurance. Resized with added ridges for easier attachment and removal. New shape for easier grip and removal. Highly engineered and patented skin contact area. The patented BD Ultrafine Pro 32G by 4mm pen needle base is engineered to first concentrate, then distribute injection force pressure uniquely around the injection site to support more reliable 4mm target injection depth compared to other pen needles. BD Ultrafine Pro needle base provides more reliability in achieving target injection depth when accounting for the variable amount of pressure user applied to the skin while injecting compared to other 4mm pen needles. The BD Ultrafine Pro needle base is designed to compensate for variable injection forces. New design is built around BD's proven 32G by 4mm needle, including pentapoint comfort and easy flow technology. Designed with patients in mind, delivering a more reliable 4mm target injection depth and helping users feel more comfortable throughout the injection process. Consistency, comfort, confidence.